Oke, kali kedua Laboratorium Hubungan Internasional menyapa kita semua dalam program Academia Stage. Di sini ada Mbak Fitri Adi Sitiorini, dosen jurusan Hubungan Internasional. Halo Mbak Fitri. Hai Mas. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Apen? Alhamdulillah sehat juga. Agak bindeng sih suaranya, tapi bisa diterima lah ya. Masih bisa, masih dengan jelas suaranya Mas. Lagi sibuk apa nih Mbak Fitri? Lagi sibuk. Ini mahasiswa lagi libur ya, Iya, Mas, betul. otomatis ya rapat biasanya, Iya. rapat RPS, RPS, kemudian nulis, nulis ya. jurnal. Proposal. Iya. Iya betul. Oke, yang kedua ada Mas Sony Martin Anwar, MA ya, juga dosen hubungan internasional. Halo Mas Sony, apa kabar? Halo, apa kabar Pak Ben? Alhamdulillah baik. Ya. Cerah sekali ini mukanya hari ini. Ya, tapi sama kayak Pak Ben, sebetulnya saya agak sakit juga hari Oke. ini. Ya, oke. sehat-sehat ya Mas Sony, sebentar lagi mau kuliah soalnya ya. Oke. Oh, Oke. Masya Allah. Tahun ini ya Mas? Iya. Oh iya. Iya, mudah-mudahan. Slip. Kita doakan ya. Semoga Oke. lancar. Terima kasih. Oke. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang situasi di Timur Tengah. Kebetulan tamu kita hari ini Mbak Fitri dan Mas Sony juga adalah akademisi yang cukup berpengalaman ya dalam membahas dan mengulas tentang Timur Tengah. Mbak Fitri adalah dosen studi hak asasi manusia ya, juga hukum internasional, aktivis Muhammadiyah ya. Pasti ngikuti betul lah ya kan situasi di Timur Tengah saat ini. Pak Sony juga begitu ya. Setahu saya Pak Sony juga adalah dosen mata kuliah hukum internasional, Humaniter internasional. hukum Betul humaniter sekali. internasional ya. Juga pernah ngampu mata kuliah Timur Tengah ya kan. Pernah dulu. Oke, ya. Jadi saya pikir kepakaran dan keahlian dari teman-teman ini sangat kita butuhkan hari ini ya untuk kita mengulas dan berbagi pandangan tentang situasi terkini di Timur Tengah. Karena kita tahu ya hari ini konflik Israel Palestina kan masih belum juga mereda ya. Iya. Sudah 3 bulan lebih sejak 7 Oktober ya konflik pertama terjadi. Mbak Fitri pernah nggak kira-kira membayangkan ini ya, membayangkan menjadi warga Palestina ya, ada di posisi warga Palestina, kira-kira gimana? Ya. Iya, jadi membayangkan itu setiap hari kan kita membayangkan Mas, Iya, betul, karena kan ya. setiap hari itu ada postingannya, Iya. ya, apalagi di media sosial, Instagram, Twitter. Kalau di Instagram mungkin kan masih ada banyak gambar yang disensor ya. Iya, betul. Kalau kita berbicara tentang Twitter, TikTok itu kan udah nggak disensor lagi ya Mas. Betul, Jadi betul. banyak hal-hal yang terjadi, baik anak-anak, perempuan, baik itu laki-laki dan orang tua apalagi. Dan yang bikin saya sempat miris itu ketika Rumah Sakit Indonesia di Gaza Iya, betul, yang diserang, kemudian banyak bayi prematur yang mereka harus membutuhkan inkubator, Iya, kemudian masih membutuhkan banyak obat-obatan, peralatan Betul, medis, betul. yang akhirnya mereka ditinggalkan dan Iya, akhirnya ketika kembali semuanya sudah meninggal gitu loh. Dan yang lebih mirisnya lagi, banyak hewan-hewan yang kemudian mereka lapar dan memangsa bangkai dari jasad-jasad warga Palestina Iya, gitu. iya. Jadi itu yang sebenarnya setiap kali ada tayangan postingan yang masuk di akun media sosial tuh pasti kita membayangkan gitu. Iya, betul, Apalagi diri saya yang perempuan ya, saya ngerasa ini kalau semisal saya ada di posisi para pejuang Palestina, ya mungkin saya tidak akan sekuat mereka Betul, gitu. betul. Menghadapi senjata yang tiap hari, Betul, kemudian juga berpisah dari keluarganya, Keluarga, orang betul. tua, suami, Iya. anak gitu. Jadi kan itu yang tergambar terus-terusan gitu. Betul. Melihat apalagi darah di mana-mana, anak kecil yang kemarin sempat saya lihat postingan anak kecil yang matanya itu sebelah udah nggak ada. Iya, Jadi iya. berlobang gitu. Betul. Efek dari apa ya istilahnya itu senjata yang dikeluarkan oleh oleh Israel itu gitu. Jadi itu yang membuat saya miris sebenarnya. Betul. Anak Sangat kecil, memprihatinkan. iya yang punya masa depan cerah gitu, Seharusnya. masa depannya itu masih panjang, mereka harus mengalami itu Betul, gitu. hidup dalam ketakutan ya. Iya betul. Luar biasa. Itu yang di luar Iya, dari benar. pemikiran saya gitu. Betul. Mas Sony pernah nggak membayangkan ini ada di posisi warga Palestina? Ya, tentu kita pernah ya membayangkan bagaimana posisi kita kalau Iya. berada pada Betul. ya pihak Palestina gitu ya. Jadi
memang sangat prihatin betul yang dikatakan sama Mbak Fitri, bahwa pemberitaan yang ada di media televisi, media cetak, kalau elektronik resmi itu terkadang sangat kurang, ya, hanya memberitakan luarnya saja, ya, berbeda dengan pemberitaan di media internet, ya, terlepas itu benar atau hoax, ya, tapi ternyata kondisi kenyataan atau reality yang terjadi di Palestina itu lebih memprihatinkan dari yang sudah pernah ditampilkan di TV-TV nasional maupun internasional. Ya, kalau saya berada di posisi rakyat Palestina, ya tentu saya akan bertanya-tanya pada diri saya sendiri. Ya, saya sebagai manusia tentu memiliki hak untuk hidup. Nah, karena hak asasi manusia yang paling hakiki adalah hak untuk mempertahankan hidup. Nah, ketika saya mengalami kesulitan untuk mengakomodasi hak hidup saya, maka saya tentu akan mencari pertolongan, ya, yang di luar diri saya sendiri. Ya, entah itu dari pemerintah saya, kelompok saya, keluarga saya, dan seterusnya. Ya, bagaimana kalau ternyata saya tidak bisa mencari perlindungan atau pertolongan dari keluarga saya atau saudara saya? Tentu saya menginginkan pertolongan dari kelompok yang lebih besar, ya. Dan kalau kita bicara Palestina, tentu di situ ada pemerintah Palestina, kan sudah ada presiden, ada faksi Fatah dan Hamas, ya. Apa yang mereka lakukan seharusnya lebih bisa mengakomodasi kebutuhan dari pihak sipil ketika konflik terjadi. Ya, misalnya ketika mereka melakukan pengungsian, pemerintah atau otoritas Palestina sebenarnya harus siap, ya, siap memberikan kebutuhan mulai dari air minum, makanan, kemudian listrik dan seterusnya di tempat pengungsian yang baru. Ya, terutama keamanan, karena kita sering mendengar bahwa para pengungsi Palestina, ya, misalnya dari Gaza, dari utara ke selatan atau ke daerah lain, itu ternyata malah di tengah perjalanan dia sudah mendapatkan serangan dari tentara Israel. Ya, selamat sampai di kamp pengungsian, ternyata kamp pengungsian juga mendapatkan tidak aman, diserang juga oleh Israel. Ya, kasus 4 November, ya, monumen Yasser Arafat itu dihancurkan oleh bulldozer Israel. Setelah menghancurkan monumen itu, kemudian bulldosernya menghancurkan kamp pengungsi. Nah, kemudian kalau saya jadi rakyat Palestina, bantuan dari mana yang bisa saya andalkan? Sementara pintu masuk dan pintu keluar menuju Palestina, ya, termasuk di Rafah, itu sudah diblokade oleh tentara IDF atau Israel. Ya, itulah yang kalau kita lihat, ya kan, konflik Israel Palestina itu termasuk konflik yang paling panjang dalam sejarah. Betul. Ya. Sudah hampir 100 tahun tahun lebih. Iya, betul. Karena dari dulu itu masalahnya ketika konflik terjadi, bantuan keamanannya tidak bisa masuk. Ya, apalagi yang sekarang itu lebih ketat. Kalau dulu boleh, ya, boleh masuk memberikan bantuan keamanan, ya. Karena perang kali ini tuh, kalau boleh saya bilang, itu istimewa, ya. Kenapa? Karena faksi-faksi militer yang ada di negara-negara di sekitar Palestina dan Israel itu bersatu, ya, termasuk yang dari Suriah, Lebanon, kemudian Houthi, Yaman, Hizbullah, ya. Jadi saat ini Israel pun juga bisa dikatakan kelabakan, ya. Jadi faksi internal di Palestina juga bersatu, ya, Al-Quds, ya, kemudian Hamas, kemudian Fatah itu kan, Fatah juga memiliki faksi sayap kanan, sayap militer dan seterusnya. Mereka bersatu atas nama solidaritas terhadap rakyat Palestina. Ya, jadi saya kalau jadi rakyat Palestina bingung juga. Saya mau mengandalkan bantuan dari mana? Negara sekitar saya, ya, atau PBB atau negara di dunia, ya. Atau ICRC misalnya, yang saya pikir terlambat memberikan bantuan kemanusiaan, karena hitungan berapa minggu aja mereka sudah kelaparan, ya, sudah kelaparan, dehidrasi, belum terkena penyakit. Kalau saya di posisi itu, ya, mungkin saya ngenes mungkin, ya. Kalau orang nggak kuat mungkin bisa bunuh diri, ya. Ini rumor, ya, berhubungan dengan rumor ini misalnya, ya kan, orang melihat bahwa konflik Israel Palestina ini nggak akan mungkin pernah selesai gitu loh, kecuali
campur tangan Tuhan, katanya gitu ya. Dan itu ada orang juga menafsirkan bahwa konflik Israel Palestina itu ya jika berakhir pertanda bahwa kiamat akan tiba. Itu gimana? Iya, itu kan. Kita pernah dengar gitu ya, memang ya, memang. Oke. Sering Oke. gitu. Nah, konflik yang sekarang sejak tanggal 7 Oktober sampai sekarang ya, eskalasinya terus meluas, ya kan? Dan belum tahu nih kepastian kapan akan berakhir ya. Baru ada ceasefire bulan November kemarin selama 7 hari ya untuk Iya. pembebasan sandera. Ini agak berbeda sebenarnya dengan konflik Israel Palestina sebelumnya ya kan. Kenapa kok ya? Coba saya ingin menggali dulu dari Mbak Fitri ya. Iya. Karena apa kira-kira yang membedakan antara konflik Israel Palestina yang sekarang dengan konflik-konflik yang sebelumnya? Iya, jadi konflik ini tuh benar kata Mas Apen tadi ya. Konfliknya itu berlarut-larut Betul. dari zaman dahulu. Bahkan bisa dibilang 100 tahunan lebih ya. Sejak Israel itu belum Iya, ada. betul. Jadi sejak Perang Dunia Pertama itu belum, itu juga sudah berkonflik sebenarnya gitu ya. Jadi konfliknya ini berlarut-larut dan akhirnya kalau tadi Mas Sony bilangnya ini adalah konflik yang paling istimewa. Jadi selama 100 tahunan lebih ini yang konflik paling istimewa. Dan bagi saya juga Mas, karena di sini kita bisa melihat ada legitimasinya dari Hamas gitu. Di mana Hamas nih tiba-tiba melakukan serangan besar-besaran ke Israel. Nah, kalau kita cerita tentang apa perbedaannya sih sebenarnya konflik Israel Palestina di tahun ini 2023 tahun lalu ya jatuhnya Mas. Iya betul. Ya, tahun lalu di 2023 sampai sekarang masih berlanjut, kita bandingkan dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi kan terakhir kalinya Israel itu menyerang Gaza itu kalau saya tidak salah nanti coba dikoreksi Mas, itu di tahun 2014. Itu terakhir kalinya menyerang Gaza. Nah, yang membuat istimewa di sini adalah tadi tindakan legitimasinya si Hamas tadi dengan menyerang 5.000 roket loh yang dilontarkan ke Israel, yang otomatis ketika itu sampai ke Israel bisa membunuh sekitar 900-an lebih, atau bahkan kemarin yang terakhir yang saya lihat itu ada sekitar 1.200-an 1.200 warga sipil Israel yang meninggal. Kemudian juga ada ribuan warga sipil dari Israel yang terluka dan lain sebagainya gitu. Nah, inilah yang membuat amarahnya dari Perdana Menteri Israel ini semakin memuncak gitu, bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas ini lebih apa ya istilahnya, lebih mengerikan dari apa yang dulu pernah terjadi yang dilakukan oleh Mesir dengan Syria sekitar 50 tahun yang lalu gitu. Jadi ini tuh gongnya. Jadi kalau istilahnya itu kalau di dalam perang Israel Palestina ini tuh yang gongnya gitu. Itulah yang menjadikan dasar kenapa Israel, Perdana Menteri Israel itu menginginkan untuk membumi hanguskan orang-orang yang terlibat dalam Hamas. Walaupun kalau kita berbicara tentang Hamas itu bukan hanya di jalur Gaza gitu. Kita ngomong ada juga militan Hamas yang ada di tepi barat. Ada juga yang beberapa petingginya mungkin ada di Qatar dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya tuh Hamas tuh ya ada banyak gitu. Cuman kan yang paling pokok mungkin ada instrumen-instrumen militernya yang terletak di Gaza. Itulah yang menjadi pokok kenapa Israel itu menyerang Gaza gitu. Nah, kenapa ini berlarut-larut? Ya tadi kalau kita berbicara ini terkait masalah serangan yang di luar dugaan dari Israel gitu. Nah, yang paling membedakan lagi yang mungkin di tahun 2014 itu Israel tidak langsung melakukan operasi darat ke pusat kotanya Gaza. Sedangkan di tahun 2023 sampai sekarang itu kan terjadi. Gitu. Itu yang membedakan sebenarnya di tahun 2014 ke tahun 2023. Jadi ini adalah sebenarnya peristiwa yang paling apa ya istilahnya yang paling istimewa sama seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Sony gitu. Di sepanjang perjalanan konflik Israel dan Palestina ini yang paling besar kalau menurut saya gitu. Kita bicara soal dampaknya ya kan. Oke lah, ini adalah serangan balasan gitu kan. Tapi kita lihat sampai sekarang yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional adalah korban sipil yang berjatuhan gitu akibat serangan Israel. Siapa 70% ya dari total korban jiwa ya sudah berapa sekarang ini 25 ribuan sekarang ya. 25 ribuan 70%-nya adalah sipil ya kan, perempuan, lansia dan juga anak-anak gitu. Mereka sebetulnya tidak berdosa, tidak bersalah gitu kan. Itu bagaimana Mas Sony atau Fitri memandang
impact yang kemudian justru menyasar kepada orang-orang yang tidak bersalah di sana gitu. Betul. Dampaknya perang itu kan banyak ya Mas, Iya, dari betul. segala macam sektor ya. Kalau kita ngomongin kemanusiaan tadi, kita ngomongin masalah tadi korban ya. Korbannya itu memang di perang ini bukan hanya militer, tetapi juga warga sipil tadi. Oke. Ada anak-anak, ada perempuan, kemudian ada juga orang tua dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau melihat ini, saya melihat bahwa Israel ini tidak mengindahkan ya hukum perang Internasional, atau ya. hukum perang internasional atau hukum humaniter Hukum internasional ini, di mana di dalam hukum humaniter internasional kan sudah dijelaskan kalau di dalam perang itu ada aturannya gitu. Betul. Jadi perang itu tidak berjalan dengan seenaknya sendiri. Ya, betul. Oke. Terkait masalah aktor atau subjek dalam perang itu kan juga ada yang namanya kombatan dan non kombatan Non-kombatan, gitu. iya. Cuman Israel ini tidak mengindahkan hukum yang sudah ada di dalam hukum internasional gitu. Jadi orang-orang yang harusnya non kombatan itu menjadi paling banyak menjadi korbannya. Oke. Termasuk juga ini Mas, perawat, dokter, Iya, betul. jurnalis, Oke. wartawan itu kan sebenarnya mereka juga tidak boleh untuk menjadi korban perang gitu. Cuman kan kenyataannya di dunia ini Betul. seperti itu. Kita nanti akan bicara lebih banyak ya soal hukum humaniter internasional, apalagi faktanya sekarang Afrika Selatan baru saja menuntut Israel ya ke ICJ, yaitu International Court of Justice, dugaan genosida. Ya kan, tapi sebelum kita bahas soal itu ya, saya ingin menanggapi dulu pertanyaan komentar dari Fitri tadi ya, yang mengatakan bahwa Israel tidak mengindahkan hukum internasional. Ini kekuatan apa sebetulnya yang dimiliki oleh Israel sehingga mereka begitu berani ya dan tidak sopan misalnya ya, tidak melaksanakan seruan ya, terutama juga resolusi Dewan Keamanan PBB ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Apa kira-kira itu? Mengapa kok dia seberani itu gitu? Iya, kalau kita berbicara kenapa Israel berani banget ya ininya. Iya, Ini kan bahkan mayoritas negara sudah mengecam tindakannya, betul. mengutuk tindakannya dan lain sebagainya. Bahkan masalah ini pun sudah terjadi sejak lama. Di tahun 47 juga PBB sudah mengeluarkan resolusi. Iya. Resolusinya PBB ini juga banyak gitu. Jadi kalau rakyat atau masyarakat internasional mempertanyakan PBB ini sebenarnya ada gunanya nggak sih, Iya, gitu betul, ya kan iya, Mas? betul. Kemudian apa sih kerjanya PBB kok nyelesain masalah ini aja tuh nggak bisa, Bisa, gitu betul, ya kan? iya. Nah, sebenarnya PBB itu juga nggak tinggal diam, kan? PBB itu juga mengadakan pertemuan, perundingan, kemudian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan konflik Israel dan Palestina ini. Ada berbagai macam resolusi yang dikeluarkan, baik itu resolusi Majelis Umum, baik itu Dewan Keamanan PBB sudah ada resolusinya masing-masing, gitu intinya. Nah, kalau tadi ditanya pertanyaan yang Mas Hapen gitu, kenapa seberani itu gitu? Kalau kita nanya seberani itu ya kita balik lagi Mas gitu. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel ketika pertama kali melakukan serangan balasan di tanggal 8 Oktober gitu, bahwa tindakan yang mereka lakukan saat ini sudah mendapatkan approve dari negara dikuasa gitu. Jadi kalau menurut saya dibalik dari tindakan Israel ini, seberaninya ini ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel, bahwa beliau juga mengapprove apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat. Jadi selama tindakannya tidak direm oleh negara adik kuasa ini, ya dia masih legal. Dia menganggap tindakannya yang dia lakukan ke Palestina itu masih legal untuk dilakukan gitu. Karena apapun resolusi yang dikeluarkan oleh PBB pun dilindungi gitu oleh Amerika Serikat. Jadi intinya Amerika Serikat itu melindungi Israel terhadap resolusi PBB yang nantinya akan merugikan Israel itu sendiri gitu. Yang mungkin nanti akan dijatuhkan hak veto dan lain sebagainya. Veto, betul ya. Iya kan Mas ya, betul. Jadi sama seperti yang kemarin terjadi Mas, kalau misalnya di kasus 2023 ini sampai 2024 PBB juga ada geraknya kok gitu, nggak yang cuman diam aja gitu. PBB juga melakukan perundingan, kemudian juga jajak pendapat dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Cuman kan resolusinya itu tidak terjadi gitu loh. Jadi tidak mencapai kesepakatan karena ada hak veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat gitu. Jadi sama seperti tadi, balik lagi ke pernyataannya Perdana Menteri Israel bahwa apa yang dia lakukan saat ini dia rasa itu legal karena mendapatkan persetujuan dari negara dikuasa lagi gitu. Jadi
ada pelindungnya gitu. Betul. Selama masih ada yang melindungi, dia ngerasa masih aman gitu. Oke. Nah, di PBB sekarang itu ya beberapa hari terakhir sedang dilaksanakan namanya Open Debate Forum, ya forum debat terbuka. Indonesia sudah menyampaikan komentarnya kemarin dan Arab Saudi kalau nggak salah hari ini. Oh iya, benar-benar. Nah, Indonesia pada debat terbuka ketiga dalam 3 bulan terakhir ya menyatakan bahwa PBB itu sekarang tidak menjalankan fungsinya dengan baik gitu. Indonesia menyatakan beberapa hal. Satu, harus ada gencatan senjata permanen ya di Israel Palestina. Yang kedua, Israel sudah dianggap melakukan pelanggaran hukum internasional. Dan yang ketiga, selama ini katanya resolusi Dewan Keamanan PBB ya tidak pernah betul-betul dilaksanakan dengan baik gitu. Ya, kita mengadopsi resolusi Dewan Keamanan PBB tapi tidak pernah melaksanakan dengan baik. Ya, yang melanggar resolusi Dewan Keamanan tidak pernah dihukum juga gitu. Nah, itu yang benar menjadi kritik Indonesia ya. Dan Arab Saudi kemarin juga mengatakan bahwa ya PBB harus memastikan bahwa Palestina ya mendapat kemerdekaan penuh gitu secepatnya dan mengusahakan perdamaian keamanan di sana. Nah, ada istilah dia sebut tuh two state solution situ ya, harus dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian konflik dan sengketa di sana gitu. Nah, menurut Mas Sony gimana kira-kira langkah yang dinyatakan oleh Indonesia dan Arab Saudi itu sudah betul apa tidak? Oke ya, kalau pendapat saya terkait pernyataan Indonesia di forum PBB, ya, jadi waktu itu memang Retno Marsudi ya, sebagai Menteri Luar Negeri menegaskan kembali bahwa standpoint Indonesia itu tetap pada keinginan bahwa Palestina harus menjadi negara merdeka, ya, dengan apa yang sering didengung-dengungkan itu two state solution. Ya. Nah, sementara apa yang sudah dilakukan Indonesia saya pikir sudah betul ya, sudah pada tracknya. Ya, bagaimana sebuah negara kemudian seperti Indonesia yang memiliki kebijakan luar negeri bebas aktif, ya, Indonesia juga mencoba terus aktif dalam forum-forum internasional seperti PBB, ya seperti yang sudah terjadi kemarin advisory opinion, ya ada istilahnya written submission, ya pernyataan tertulis yang nanti di tanggal 19 Februari ya, kalau yang written sudah, tapi tinggal yang itu satunya ya, yang yang submission itu ya. Nah, itu tinggal kita tunggu bagaimana suara Indonesia di forum internasional itu. Kalau dibilang oleh Hikmahanto Yuwono itu harus yang menggelegar gitu ya, nggak cuma sebatas pernyataan yang diulang-ulang ya, tapi yang lebih bisa didengar oleh dunia bahwa Indonesia menginginkan hal apa saja ya, untuk bisa dibawa ke forum internasional sehingga mampu mencapai apa yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi saya pikir sudah pada tracknya. Cuma mungkin ada pertanyaan ya, Pak Apen, kenapa kok bukan Indonesia ya yang mengajukan tuntutan terhadap Israel ke ICC, melainkan Afrika Selatan. Ya, tentu dalam tataran domestik muncul perdebatan ya terkait bagaimana Indonesia belum meratifikasi konvensi genosida. Namun ya ada namunnya, meskipun negara belum meratifikasi konvensi genosida, ternyata negara itu tetap terikat selama dia menjadi anggota PBB. Karena konvensi genosida yang mengeluarkan tentu saja PBB atau United Nations. Jadi tidak masalah meskipun negara tersebut ya tidak meratifikasi seperti Indonesia, tapi Indonesia masih bisa berperan ya dalam mengatasi permasalahan genosida yang ada di Palestina dan Israel. Ya, kenapa Afsel ya? Mungkin muncul pertanyaan seperti itu. Kenapa kok bukan negara lain yang lebih hebat, lebih besar? Bukan berarti saya mengunderestimate Afrika Selatan ya, tapi Afrika Selatan mengapa dia harus merasa memiliki kepentingan untuk menuntut Israel? Karena ini berkaitan dengan regional security. Ya, kalau kita perhatikan benua Afrika tentu berada dekat ya di daerah tanduk itu ya, dengan Mesir, kemudian di atasnya Israel ya, Palestina ya. Itu menunjukkan bahwa concern Afrika
Selatan sebagai bagian dari regional Afrika atau benua Afrika, dia merasa bertanggung jawab. Ya, jangan sampai apa yang terjadi di wilayah negara lain ya itu memberikan dampak terhadap wilayah Afrika secara keseluruhan. Sudah terbukti dulu ya ketika terjadi fenomena Arab Spring. Bagaimana kita memahami efek domino. Ya, apa yang terjadi di Tunisia merembet ke Maroko, Aljazair, ya, Suriah dan seterusnya. Ya, kita paham betul apa itu Arab Spring ya. Gelombang demokratisasi melengsarkan pemimpin yang dianggap tidak demokratis untuk dijadikan atau digantikan maksud saya oleh orang-orang yang dianggap lebih demokratis. Tentu kalau anggapan demokratis itu harus melalui cara-cara demokratis seperti pemilihan umum dan seterusnya. Ya, tapi muncul juga pertanyaan, kenapa kok Arab Saudi nggak terimbas gelombang demokratisasi Arab Spring? Karena dia nggak pernah pemilu, pengalihan kekuasaan berdasarkan keturunan. Benar. Ya, bukan berdasarkan pemilihan umum yang dianggap sebagai salah satu syarat bagaimana negara kemudian bisa dikatakan sebagai negara demokratis atau tidak. Harus ada pemilihan umum yang rutin. Ya, seperti Indonesia nanti juga mau pemilu sudah rutin, bisa dianggap Indonesia sudah indeks demokrasinya sudah cukup baik, bagus ketimbang negara-negara di Timur Tengah. Nah, apa yang dilakukan Afrika Selatan juga berkaitan dengan kolonialisme. Ya, kita memahami betul bagaimana negara-negara di Asia dan Afrika itu memiliki masa lalu ya terhadap penjajah yang sangat traumatis. Ya, jadi puluhan tahun, ratusan tahun dan seterusnya, sehingga memberikan efek tertentu bagi negara-negara Asia Afrika yang sudah merdeka itu untuk memiliki keinginan atau andil untuk tetap berjuang mengupayakan negara-negara yang belum merdeka seperti Palestina. Ya, kita juga memahami bersama bagaimana konferensi Asia Afrika di Bandung ya memperjuangkan kemerdekaan negara-negara pasca Perang Dunia Kedua. Karena kita memahami betul munculnya negara baru itu setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ya, termasuk fenomena Israel Palestina, bagaimana negara sekutu memenangkan kemudian membagi wilayah-wilayahnya, ya, wilayah Turki Ottoman yang tadinya luas dibagi-bagi, dipartisi, termasuk di Israel dan Palestina. Ya, termasuk tadi ya terkait UN Partition Plan ya tahun 47 resolusi berapa tadi 181 ya, yang menyatakan bahwa dibagi dua wilayah untuk Palestina dan Israel. Tapi selang berapa waktu kemudian negara-negara di Timur Tengah, Suriah, Lebanon, Yordania, Irak ya dan Palestina itu tidak menyepakati Partition Plan UN sehingga muncul perang Arab Israel. Betul. Ya, karena negara-negara itu tidak setuju dengan partisi tadi. Yang disetujui hanya Palestina ya satu negara, kemudian Israel sebagai penjajah harus keluar dari wilayah Palestina. Ya, tapi kenyataannya tidak demikian sehingga memunculkan perang Arab. Ini agak aneh juga ya. Jadi banyak negara-negara ya terutama pendukungnya Israel itu tetap memaksakan two state solutions ya untuk menyelesaikan sengketa. Padahal itu kan sama sekali sejauh ini tidak ada. Ya, kalau kita lihat dari kacamata pemerintah kolonial dan koloninya, ya, Palestina itu sebagai yang dijajah. Mereka Israel itu sebagai penjajah. Harus keluar dong. Dia juga punya pengalaman dengan Belanda. Ya, kita merdeka ya Belanda harus hengkang dari Indonesia, bumi Indonesia. Nah, sementara keinginan sekarang Israel menyatakan bahwa Palestina harus hilang dari face of the world, dari muka bumi. Bayangkan muncul statement seperti itu, bahkan harus dihapuskan, orangnya harus dihilangkan semua ya. Jadi kita miris ya mendengarkan informasi. Ya, mereka juga udah nggak bisa itu hidup berdampingan dengan statement-statement seperti itu. Ya. Sementara Palestina juga saya pikir
two state solution bukan keinginan 100% dari Palestina. Mereka menginginkan seluruh wilayah dikembalikan ya sesuai dengan awalnya dulu ya sebelum deklarasi Balfour itu ya kalau boleh saya jadikan sebagai patokan ya sehingga seperti yang Pak Apen tadi bilang, kenapa kok sulit diselesaikan konflik Israel dan Palestina? Ya, karena ada perbedaan tadi. Mbak Fitri juga menyebutkan, kalau Israel itu menganggap Hamas itu sebagai kelompok teroris. Sementara Palestina dan dunia, sebagian dunia atau negara menyatakan bahwa kelompok Hamas itu sebagai kelompok pejuang kemerdekaan. Ya, kemudian tadi Mbak Fitri juga menyinggung serangan awal ya, serangan awal Hamas ke Israel yang menewaskan 1.200 orang ya warga Israel ya, itu dijadikan alasan bagi Israel untuk menyerang balik ke Hamas. Tapi serangannya itu lagi-lagi melanggar hukum humaniter internasional, melanggar asas proporsionalitas. Ya, membalas serangan yang mungkin skalanya cukup kecil dengan serangan yang skalanya sangat-sangat besar. Ya, kalau kita perhatikan serangan yang dilakukan Israel itu melulu ya bukan berarti 100% ya, melulu lewat udara, pesawat tempur. Ya, sementara Hamas tidak mungkin mengandalkan pesawat tempur. Ya, kita tidak dapat informasi Hamas dan kelompok lainnya memiliki pesawat tempur berapa buah. Ya, apalagi menghadapi drone Israel yang sulit ditembus oleh kekuatan udara manapun. Ya, saya pikir tidak imbang, tidak proporsional. Ya, serangan entah itu balasan atau Israel menganggap Hamas duluan menyerang, ya ini sudah nggak proporsional dan sudah dianggap sebagai melanggar hukum humaniter. Ini terkait istilah ini Mas ya, terkait istilah pihak yang terlibat di dalam konflik bersenjata ini gitu. Kalau Israel menganggap ya serangannya itu adalah untuk demilitarisasi Gaza, ya kan, dan menumpas Hamas yang dianggap sebagai kelompok teror gitu loh, ya yang menyebabkan mungkin ancaman bagi Israel. Jadi mereka menganggap perangnya itu bukan dengan Palestina, tapi perangnya dengan Hamas gitu. Ya, sementara dunia internasional menganggap ini adalah konflik antara Israel dan Palestina. Ya, jadi gimana nih pandangan kita sebetulnya terkait dengan istilah ini? Nah, ini menarik Mas. Jadi akhir tahun 2023 itu ada kelompok Hamas yang mengeluarkan satu buku. Satu buku, sudah baca belum Mas? Belum kayaknya. Judulnya apa Mbak Fitri? Nah, jadi ada satu buku yang dikeluarkan oleh kelompok Hamas. Ini menjelaskan tentang latar belakang kenapa sih mereka itu melakukan serangan di tanggal 7 Oktober 2023 kemarin gitu. Jadi judul bukunya itu adalah A Narrative Al-Aqsa Flood. Jadi A Narrative Al-Aqsa Flood. Jadi intinya Hamas itu melakukan serangan di tanggal 7 Oktober 2023 itu sama seperti apa yang disampaikan oleh Mas Sony. Jadi mereka itu ingin memperjuangkan tanah kelahirannya. Jadi memperjuangkan tanah airnya gitu intinya ya. Jadi Hamas ini sebagai kelompok perjuang kemerdekaan, sama seperti para pahlawan kita ya, berusaha untuk memperjuangkan tanah Indonesia gitu. Itu yang dilakukan oleh Hamas. Jadi Hamas melakukan serangan ke Israel, serang mendadak 7 Oktober 2023 itu ditujukan untuk memperjuangkan tanah kelahirannya, ingin menunjukkan bahwa kami ini ada sebagai kelompok perjuangan kemerdekaan gitu. Itu yang dibahas di dalam buku yang dikeluarkan oleh Hamas di akhir tahun 2023 itu. Jadi intinya ya ada dua persepsi yang berbeda sebenarnya ya, yang tadi disampaikan oleh Mas Apen gitu, bahwa Israel tuh menganggapnya dia sebagai kelompok teroris, dan berikut juga dengan negara-negara sekutunya Israel, tapi negara-negara mayoritas di dunia menganggap Israel itu adalah kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan gitu. Jadi itu kan berlanjutnya itu panjang Mas, kalau kita ngomongin masalah Hamas, Fatah dan lain sebagainya itu kan panjang banget ya. Bahkan Hamas sama Fatah aja itu
ada perbedaan Betul. ya, ada perbedaan secara ideologis dan lain sebagainya gitu. Bahkan persepsi mereka pun juga berbeda gitu. Iya. Jadi kalau yang saya tangkap di sini ya sama seperti apa yang disampaikan oleh negara-negara lainnya, termasuk negara Indonesia, Oke. bahwa apa yang disampaikan, apa yang diperjuangkan oleh rakyat Palestina, oleh Hamas dan fraksi-fraksi yang lainnya, fraksi Fatah dengan jalur-jalur diplomasinya, Oke. yaitu memperjuangkan tanah airnya gitu. Oke. Ya, Karena ya apa yang dilakukan oleh Israel ya tadi sudah melanggar hak asasi manusia, Oke. sudah melanggar hukum humaniter internasional dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, hak asasi manusia, ke krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Gaza. Jadi laporan World Food Program ya menyebut bahwa sekarang tuh di Gaza sedang dalam bahaya katanya. Kenapa? Karena di sana itu kemungkinan akan terjadi bencana kerawanan pangan gitu. Ya, dan itu kan pintu gerbang kematian lah istilahnya itu ya untuk rakyat Gaza gitu. Nah, kita tahu bahwa terjadi pelanggaran kemanusiaan dan hak asasi manusia di situ. Tapi kenapa, ini sekali lagi pertanyaan kita ya, kenapa masyarakat internasional terbelah ini ya dalam memaknai kasus konflik bersenjata antara Israel dan Palestina? Kenapa masih ada orang yang tetap mensupport ya perjuangan militer Israel di Gaza gitu, padahal sudah tahu itu adalah pelanggaran kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia gitu. Gimana kira-kira? Ya, sebelum kita bahas ICJ ya, International Court of Justice, ini juga ada persoalan yang sangat menarik nih. Ya, gimana itu kira-kira? Masalah krisis kemanusiaan ini nggak ada habisnya ya. Maksudnya di konflik Israel Palestina juga, di kita sekarang pun juga sedang terjadi ya di Indonesia, masalah Rohingya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya kok masih ada orang yang mau mendukung Israel, nah itu kan kita juga tidak bisa memaksakan ya pendapat orang lain atau perspektif orang lain. Jadi tergantung dari mana beliau-beliau atau kita-kita ini mendapatkan informasi yang ada gitu. Bahkan kalau kita berbicara tentang media, media pun juga tidak 100% mereka itu bisa netral gitu. Betul. Bahkan media sosial ataupun kita berbicara tentang media massa seperti pemberitaan di dunia Timur Tengah, di dunia Barat, itu pun juga tidak bisa 100% netral gitu. Jadi tergantung bagaimana atau dari mana kita mendapatkan informasi yang ada gitu. Nah, misal gini ya, poin kita sekarang adalah bagaimana caranya menyelamatkan penduduk sipil di Gaza agar tidak terus menjadi korban konflik bersenjata antara kedua belah pihak ya. Ada beberapa usulan. Ini yang paling menarik ya, ada usulan dari Menteri Luar Negeri Israel beberapa hari lalu. Dia mengatakan bahwa ya Gaza itu masyarakat sipil Gaza seharusnya dipindahkan ya ke sebuah pulau buatan di Laut Mediterania kan gitu ya, supaya ketika ada perang terbuka di antara kedua pihak itu masyarakat sipil tidak lagi menjadi korban gitu, karena mereka sudah tidak lagi ada di wilayah itu, jadi dipindahkan ke sebuah pulau buatan. Nah, itu bagaimana kira-kira, masuk akal nggak pendapat sebelum memindahkan warga sipil Gaza ya dari rumahnya ya supaya terhindar dari konflik? Oke ya, saya pikir ide yang dikeluarkan tadi itu sangat konyol dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kelompok sipil yang jumlahnya ribuan atau bahkan mungkin jutaan ya, mencapai jutaan itu dipindahkan dalam satu pulau, dan pulaunya itu pulau buatan. Jadi imajinasi kita terkait pulau buatan itu apakah sudah tersedia ya, berapa luasnya, kebutuhan mendasar mulai dari makanan, tempat tinggal, kesehatan, ya, kemudian bagaimana mereka memenuhi kehidupannya dengan cara misalnya mencari pekerjaan dan seterusnya. Ya, saya pikir ide itu konyol dan nggak bisa diterima dengan akal sehat. Karena hak mereka nggak cuma hak hidup, tapi dia hidupnya hak untuk hidup di tanah kelahirannya sendiri. Ya, tadi kita memahami hak hidup rakyat Palestina, tapi kita tambahkan lagi hak hidup untuk hidup di tanah kelahirannya sendiri. Ya, jadi tidak ada selama konflik itu ya kita memahami pengungsi. Ya, pengungsi itu berhak menentukan arah dan tujuannya sendiri. Ya, ketika negaranya berkonflik dengan negara lain, ya kita memahami bagaimana Suriah, Afghanistan, ketika negara mereka berkonflik dengan pihak lain, mereka harus mengungsi, ya, entah itu ke Eropa, ke Turki, ya, atau ke negara-negara Asia lainnya.
Ya, termasuk yang di Rohingya yang di Myanmar itu ya. Saya sebetulnya juga kecewa bagaimana pengungsi Rohingya itu mendapat perlakuan yang tidak baik dari masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia. Saya benar-benar kecewa karena mereka mempertahankan hak hidup, rela pergi ke tempat tujuannya, meninggalkan zona nyamannya, kekayaan, apapun itu yang mereka miliki untuk memperjuangkan hidup barunya di Indonesia dengan mendarat di Aceh. Tapi kok ya mendapat perlawanan. Saya herannya itu apakah ada yang memprovokasi atau memang masyarakat di Aceh itu kurang mendapatkan sosialisasi bagaimana Indonesia itu mau menerima pengungsi dari Rohingya ya, dan supaya warga Aceh tidak memberikan perlakuan diskriminatif terhadap Rohingya. Nah, jadi kita kayak semacam dicibir ya. Kita memperjuangkan Israel Palestina, tapi di negara kita malah muncul resistensi terhadap kedatangan. Oke. Ini kita sekarang loncat ke pembahasan berikutnya ya. Tuntutan Israel oleh Afrika Selatan ya di International Court of Justice dengan dugaan genosida ya, pelanggaran terhadap konvensi genosida PBB tahun 1948. Nah, sebelum kita bahas lebih banyak tentang itu ya, para dosen hukum internasional boleh nggak dijelaskan ya kita semua ini ya, apa itu konvensi genosida PBB tahun 1948? Ya, jadi di sini konvensi genosida ya, tahun 48 atau 49 saya agak lupa. Nah, jadi konvensi ini memang berawal dari keprihatinan ya, masyarakat dunia terkait dampak yang ditimbulkan oleh Perang Dunia Kedua atau World War II. Ya, kita memahami apa yang terjadi di Armenia, ya, kemudian yang terjadi di Jerman dan Polandia, bagaimana etnis Arya di Jerman itu membantai Yahudi. Ya, kemudian terkait Jepang ya, bagaimana Jepang juga dianggap melakukan genosida atau war crimes lainnya ya, sehingga dunia perlu untuk membentuk kayak semacam trial pengadilan ya, Nuremberg, kemudian Tokyo trial ya, untuk mengadili pelanggar kejahatan perang selama Perang Dunia Kedua. Ya, untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa itu yang dalam Perang Dunia terjadi kembali, maka Raphael Lemkin ya, seorang pengacara dari Polandia itu mengajukan usul itu mulai tahun 44 ya. Jadi Lemkin mengusulkan bagaimana negara-negara dunia itu merumuskan ya, sebuah perjanjian internasional ya, dalam hal ini Konvensi Jenewa ya, untuk menghindari munculnya peristiwa genosida seperti yang terjadi di tadi ya, di Polandia, Holocaust ya, tragedi Holocaust, dan apa yang terjadi di mana Armenia ya. Sehingga mereka merumuskan konvensi genosida. Diadopsi oleh PBB ya. Ya, PBB yang mengeluarkan, bukan diadopsi, maksudnya PBB yang benar-benar mengeluarkan. Ya. Kalau boleh saya sedikit mendefinisikan apa itu genosida, ya, kalau di sini sesuai pasal 2 ya, konvensi genosida itu, jadi genosida dianggap sebagai tindakan yang merusak ya, secara keseluruhan atau secara sebagian ya, terhadap kelompok bangsa, ya, kelompok etnis, kelompok ras atau kelompok agama. Ya, nah itu bagaimana proses perusakannya itu? Ternyata mereka sudah merumuskan. Kalau di sini ada lima hal yang kemudian dianggap atau dikategorisasikan sebagai tindakan yang dianggap sudah menjadi genosida. Ya, tentu membunuh anggota kelompok tadi ya. Entah itu bangsa, kalau kita bicara Israel Palestina ya tentu kita bicara bangsa Palestina. Ya, kalau kita bicara Rohingya berarti kelompok etnis Rohingya. Ya, ada ras, ada agama. Kemudian itu yang pertama ya, membunuh, jelas membunuh itu sebagai tindakan genosida ya. Kemudian menyebabkan kejahatan yang merusak fisik. Ya, fisik dan kesehatan secara umum terhadap anggota kelompok yang
lain. Ya, kemudian yang ketiga juga menyebabkan hal-hal yang ke arah dalam artian mampu pada akhirnya ya sesuai dengan yang kedua tadi, terjadi kerusakan fisik dan kesehatan secara umum. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu pencegahan terhadap kelahiran. Ya, kelahiran bayi-bayi yang berasal dari kelompok lainnya atau yang berseberangan dengan kelompok lainnya. Ya, jadi kalau ada kelahiran di suatu kelompok, ya dia dibunuh si bayi itu supaya kelompok itu tidak eksis lagi. Ya, maka kelahiran itu dibunuh. Mungkin kalau kita flashback ke masa lalu ya, bagaimana Fir'aun membunuh bayi-bayi laki-laki supaya tidak ada raja tandingan. Ya, kalau ini bayi-bayi umum, pokoknya terlepas dari apapun jenis kelaminnya. Iya, jenis kelaminnya, sepanjang kelompok itu bertentangan dengan kelompok saya, maka saya membunuh bayi-bayi itu misalnya. Nah, itu tidak dibenarkan dan dianggap sebagai genosida. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, itu ketika anak-anak ya itu dipindahkan secara paksa dari kelompok aslinya. Ya, misalnya kelompok X ada 10 anak-anak, dia dipindahkan ke kelompok Y ya yang berbeda etnisnya, supaya apa tujuannya? Kehilangan jati dirinya sebagai kelompok aslinya. Nah, pemindahan secara paksa anak-anak itu ke kelompok lain itu sudah dikategorikan sebagai genosida. Ya, kalau sejauh ini kita mungkin pemahamannya genosida itu harus ada korban jiwa. Padahal kan sebenarnya tidak harus seperti itu. Iya, pemindahan aja udah termasuk genosida ya, Mas. Karena dalam konvensi genosida pun sudah disebutkan 5 hal tadi yang bisa dianggap sebagai genosida. Ya, jadi kalau selama ini memang kita memahami genosida itu harus ada korban jiwa ribuan, puluhan ribu, sehingga bisa disebut genosida kalau sudah melewati batas korban jiwa sekian ribu. Padahal nggak hanya semata-mata seperti itu. Betul. Nah, harus ada langkah-langkah lain yang diperhatikan untuk mengantisipasi ini 5 hal tadi supaya tidak terjadi genosida. Saya pikir ada berapa negara yang meratifikasi konvensi genosida? Kalau dari angka 153 ya. 53 atau 143 ya. Dan Indonesia termasuk, mohon maaf ya, belum ya, saya pikir bukan tidak ya, saya pikir belum ya. Harapan kita supaya meratifikasi konvensi genosida. Ya, jadi memang tidak selamanya ratifikasi itu menunjukkan itikat baik. Bahkan negara seperti Jepang dan Kanada, meskipun dia tidak meratifikasi perjanjian internasional, tapi mereka punya komitmen terhadap isi perjanjian internasional yang mereka sepakati. Tapi lagi-lagi ratifikasi juga menunjukkan bagaimana keseriusan sebuah negara itu mematuhi perjanjian internasional yang pernah dibuat. Termasuk kita ya, ini mungkin contoh agak melenceng, kita pernah terlambat meratifikasi konvensi tembakau. Oh, belum diratifikasi. Ya, terlambat sudah, tapi terlambat belasan tahun ya. Kemudian haze pollution juga, kita terlambat meratifikasi belasan tahun. Nah, kenapa? Karena kita juga punya kepentingan nasional. Bagaimana kalau rokok kita dibatasi, profit perusahaan berkurang, terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja yang dalam jumlah massal, sehingga perekonomian kita akan terganggu. Kita paham ya, pendapatan negara kita pahami dari rokok. Ya, alasan Indonesia belum meratifikasi konvensi tembakau ya karena banyak pertimbangan yang dianggap menjadi kepentingan nasionalnya tadi. Iya, ini sedikit mencontohkan aja bagaimana ratifikasi ini dipahami. Ya. Dan 2 kali sidang ya kalau nggak salah. Dugaan genosida Israel di ICJ. Tanggal 19 Februari nanti ini masuk ke advisory opinion. Ya, Indonesia diminta pendapat sebenarnya di sana. Termasuk Slovenia beberapa hari kemudian gitu ya. Ya, Indonesia sudah jelas lah posisinya ya kan. ya, pendukung penuh kemerdekaan Israel ya, dan menyatakan bahwa yang dilakukan Israel itu sudah pelanggaran terhadap hukum internasional. Ya kan. Cuma masalahnya adalah ada banyak negara ya, terutama negara-negara besar ya, negara-negara yang civilized katakan ya, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat ya,
dan beberapa negara lain itu menyatakan bahwa tidak mendukung ya tuntutan Israel, tuntutan Afrika Selatan terhadap Israel di ICJ gitu. Mereka akan membackup gitu. Kalau seandainya nanti terjadi misalnya ya tuntutan atau keputusan yang merugikan bagi Israel, mereka akan membackup gitu. Termasuk Uni Eropa ya, yang bukan itu cuma Belgia ya, dia menyatakan mendukung ya apapun nanti yang diputuskan oleh ICJ. Artinya apa? Artinya mereka menyatakan mereka tidak sepandangan gitu loh dengan negara pendukung ya tuntutan Afrika Selatan itu ya. Saya lihat contohnya misalnya negara-negara Uni Eropa gitu, mereka menyatakan bahwa tidak seharusnya Israel itu dibawa ke mahkamah internasional gitu ya, karena itu hanya akan menghambat upaya perdamaian dan keamanan. Kata gitu, yang dia lakukan itu justru adalah kriminalisasi dan delegitimasi terhadap Israel gitu. Nah, kalau ini diteruskan, ya perdamaian keamanan mungkin tidak akan pernah tercapai. Nah, karena gitu. berlarut-larut ya. Karena akan semakin berlarut-larut nanti gitu. Tapi ya ini adalah salah satu langkah hukum yang paling penting ya untuk menghukum negara yang sudah melakukan tindakan sewenang-wenang, apalagi merugikan kemanusiaan kan gitu. Ya, nah boleh nggak, bisa nggak kira-kira gimana pandangannya teman-teman ini terhadap sikap berbeda ya antara negara-negara ini terkait dengan dugaan genosida Israel. Kalau perbedaan sikap setiap negara itu kan pasti ada ya Mas, Ya, gitu. benar. Jadi untuk masalah sampai ke ranah, dibawa ke ranah mahkamah internasional itu pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang bilang kalau ini akan malah jadi memperkeruh suasana, terus kemudian jadi berlarut-larut yang awalnya cuman tadi masalah ini masalah ya masalah sepihak aja antara Israel dan Palestina, tapi dibawa ke mahkamah internasional malah nanti kemana-mana ada terkait nanti ada dugaan genosida gitu yang dimana tindakan yang dilakukan oleh Afrika Selatan ini kemudian kan dibantah oleh Israel bahwa Israel kan juga menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan ini bukan genosida gitu. Justru mereka itu membalas atas apa yang dilakukan oleh Hamas duluan gitu loh intinya gitu. Jadi sebenarnya itu perbedaan itu pasti ada gitu, dan perbedaan ini kan juga bukan hanya di mahkamah internasional, kan juga di PBB aja itu juga mengalami perbedaan pendapat sendiri gitu kan. Dari setiap negara anggota PBB pun juga punya perbedaan sendiri ya terkait masalah Israel dan Palestina ini. Dan ini juga menarik menurut saya Mas, karena apa ya, salah satu alasan kenapa isu Israel dan Palestina ini sangat panjang dan tidak selesai-selesai itu ya karena ini perbedaan pendapat ini gitu. Jadi resolusi yang dikeluarkan PBB pun tidak bisa berjalan, tidak bisa diimplementasikan dengan baik ya karena ada perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini kan juga tidak bisa kita cegah karena kan tergantung juga dengan kepentingan nasional dari negara masing-masing gitu. Dan mungkin negara-negara yang tadi seperti yang Mas Pen sampaikan, orang-orang yang masih membela Palestina, negara yang membela Palestina ya kepentingan nasional mereka seperti itu gitu. Jadi itu yang menarik sebenarnya. Jadi berlarut-larutnya itu juga dikarenakan adanya perbedaan pendapat. Resolusi belum muncul itu juga karena perbedaan pendapat gitu juga. Dan saya membayangkan ya konflik Israel Palestina ini belum akan berakhir dalam waktu dekat gitu. Kenapa? Karena terjadi peningkatan konflik yang semakin meluas. Ya, buktinya adalah terjadi serangan operasi militer ya Amerika Serikat, Inggris terhadap Houthi ya yang diduga melakukan serangan terhadap kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel gitu misalnya, karena itu sudah serangan militer ya, artinya sudah semakin meluas gitu loh, ya kan, ya tambah lagi krisis kemanusiaan di sana dan perbedaan pandangan yang. Nah sekarang saya minta pandangan akademis dari teman-teman, Israel melakukan genosida atau enggak di Palestina? Oke ya, jadi kalau menurut saya sepakat pada pendapat yang menyatakan bahwa Israel sudah melakukan aksi genosida. Ya, pertama tentu dari segi jumlah korban. Ya, sampai saat ini sudah mencapai angka sekitar 25.000 ya. Terakhir masih 23.000 sekian. Ya, kemudian terjadi pemindahan paksa. Ya. Dari Gaza Utara ke selatan. Ya, pemindahan paksa itu seruan dari Israel, bukan seruan dari otoritas Palestina. Ya, kemudian di tengah perjalanan ternyata para pengungsi tadi mendapatkan serangan dari
Israel. Ya, saya pikir itu suatu hal atau tindakan yang bisa dianggap sebagai tipu muslihat. Israel, Ya, ya, Mas. kalau dalam hukum internasional ada istilah chivalry atau kesatriaan. Ya, jadi ketika perang pun kita harus tetap memiliki jiwa-jiwa kesatria. Kesatria itu harus dalam hal ini harus jujur tanpa tipu muslihat. Ya, contohnya dulu ada pihak musuh yang menggunakan seragam tentara dari pihak yang dia musuhi misalnya ya, maksudnya dengan tujuan supaya tidak terbunuh dan bisa menyusup ke tentara musuh, dan itu dianggap sebagai cara-cara yang tidak jujur dan tidak sesuai dengan asas chivalry tadi. Ya, termasuk tadi menyuruh untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, ternyata di tengah sudah diserang. Ya, kalau menurut saya pribadi itu sebagai bagian dari akal licik dan tipu muslihat Israel. Sudah menjadi bukti dari segi jumlah. Ya, kemudian dari penghancuran tadi ya, monumen peringatan juang PLO Yasir Arafat. Ya, jadi monumen terkait seni, budaya, agama ya, kalau dihancurkan oleh pihak lain itu sudah bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Ya, nah, itu seperti itu. Jadi saya pikir sangat-sangat tepat kalau sudah dikategorisasikan sebagai genosida. Karena kalau kita melihat sejarah, ternyata pelaku genosida itu sudah banyak. Sebut saja Slobodan Milosevic, Saddam Hussein sudah diadili di ICC. Ya, kemudian di Nuremberg, ya, di Tokyo ada Hidetoshi Tojo kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan saya benar menyebutnya. Ya, jadi banyak petinggi militer Nazi yang dijatuhi hukuman mati 20 tahun, 15, 10 dan ada yang dibebaskan. Ya, karena dia diduga melakukan genosida pada saat Perang Dunia Kedua. Ya, sehingga dijatuhi hukuman mati dan hukuman-hukuman lainnya. Ya, termasuk yang terjadi di mana Yugoslavia tadi ya, Slobodan Milosevic yang sudah jelas-jelas itu ya mendapat vonis hukuman mati dari ICC ya. Mungkin kita pernah ini ya ngikuti beritanya antara Saddam Hussein dan Slobodan Milosevic. Lantas kenapa Benyamin Netanyahu tidak bisa diseret seperti Saddam Hussein dan Slobodan Milosevic? Itu yang perlu kita pertanyakan. Yang harus bertanggung jawab adalah pelaksana kebijakan. Dalam hal ini ya tentu Benyamin Netanyahu. Iya, Benyamin Netanyahu yang diadili ya dalam ICC ya. Kalau kita paham tadi ICC ya, International Court of Justice. Tapi kalau kriminal ya harus ke International Criminal Court atau ICC. Ya, di situ ada penuntut. Jadi dalam majelis umum itu nanti ditunjuk negara-negara siapa yang mau menuntut Benyamin Netanyahu. Ya, karena itu kan court ya, pengadilan. Jadi di situ ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan. Setelah penyidikan ada proses penuntutan. Setelah penuntutan ada proses pemeriksaan dan penjatuhan vonis atau hukuman. Ya, jadi nggak cuma sekedar advisory opinion, written statement. Itu saya pikir terlalu lama. Iya. Tinggal kita di majelis umum ya, negara-negara di majelis umum itu siapa yang mau menuntut Israel, siapa yang tidak mau menuntut, diproses dalam pengadilan, ya, bagaimana proses itu kemudian memutuskan kesalahan apa yang sudah dilakukan Israel berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan tadi. Betul. Ya, kalau kita melihat mungkin sesimpel itu ya. Gitu. Cuma masalahnya siapa yang mau dan mampu menyeret Benyamin Netanyahu ya ke ICC seperti halnya yang dilakukan terhadap Slobodan Milosevic dan Saddam Hussein di Irak tadi. Ya, kita tahu Saddam Hussein dulu sering membunuh rakyatnya sendiri, ya, apalagi yang dari suku Kurdi ya. Bagaimana Saddam Hussein melakukan pembunuhan terhadap jutaan masyarakat Kurdi sampai kemudian diburu. Clear ya. Israel sudah memenuhi syarat untuk dituntut dugaan genosida. Mbak Fitri? Kalau saya nambahin aja ya dari Mas Sony, karena yang disampaikan Mas Sony sudah semuanya sebenarnya Mas. Jadi
Tapi kalau semisal nih Mas ya, orang-orang masyarakat umum bagaimana caranya tahu itu tuh melakukan tindakan genosida atau enggak setelah tadi yang sudah disampaikan Mas Sony ada 5 bentuknya gitu. Maksudnya genosida itu bukan berarti cuman ada korbannya aja, bahkan tadi memindahkan paksa dengan dalih ingin menghilangkan ciri khasnya dari suatu kelompok, itu sudah termasuk genosida gitu. Bahkan untuk masyarakat umum ya yang mungkin tidak belajar tentang hubungan internasional itu mungkin bisa melihat dari apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel gitu, bahwa tujuannya mereka itu kan ingin menghilangkan Palestina dari peta dunia. Menghilangkan itu kan berarti sudah termasuk dalam bentuk genosida juga gitu. Lebih dari sekedar genosida. Lebih dari genosida berarti kan kalau sudah kalau sudah lebih dari genosida berarti sudah pasti melakukan tindakan genosida juga gitu loh. Ya tadi seperti apa yang disampaikan Mas Sony juga gitu loh. Siapa yang bisa menyeret gitu dan mempunyai kemampuan yang kuat untuk menyeret Perdana Menteri Israel itu ke ICC. Bukan lagi ICJ ya, tapi ICC gitu harusnya. Ini diperlukan semangat kemanusiaan yang kuat ya. Termasuk juga power politik yang tinggi misalnya untuk bisa memberikan keputusan tinggi ya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Israel. Sudah berapa jam ini kita ngobrol? Sudah sejam. Oke, saya kira cukup dulu ya pembahasan kita hari ini. Ya itulah ya, konflik Israel Palestina ini memang selalu menyita perhatian kita, apalagi sisi kemanusiaannya. Itulah yang membuat kita semakin prihatin gitu. Terutama kepada Israel kan sudah banyak itu tindakan-tindakan protes ya, resolusi yang dikeluarkan oleh masyarakat internasional tapi tidak juga berhasil menyelesaikan masalah. Harus dengan air mata mana lagi kita mengetuk pintu hatimu, wahai. Oke, saya kira itu diskusi kita pada hari ini ya. Semoga memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sampai jumpa di Academia Stage berikutnya. Dadah.